Mengejutkan, Prabowo ditampar Anies hari ini. Ini kata Ganjar. Anies Baswedan Ganjar Pranowo sangat mungkin akan menjadi alternatif, terutama jika Joko Widodo alias Jokowi memasangkan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Suara PDIP pecah dan elektabilitas Ganjar otomatis akan turun. Bahkan secara drastis hancur. Dengan memasang putra sulungnya sebagai cawapres, Jokowi akan all out, mengerahkan semua potensinya untuk memenangkan sang putra at all cost. Ini soal anak, soal nama baik, dan soal harga diri keluarga. Apa kata dunia kalau sampai kalah? Prabowo Gibran dipasangkan. Semua partai koalisi istana akan ditarik ke pasangan ini, termasuk P3, partai yang sekarang bergabung dengan PDIP. Dengan begitu, maka PDIP akan sendirian mengusung Ganjar. Ini sungguh berat. Memaksakan Ganjar maju, itu boleh jadi akan menjadi langkah bunuh diri. Buang-buang waktu dan energi. Karena peluang untuk menang akan semakin kecil. Sebab selama ini PDIP dapat kotel efek dari Jokowi. Begitu juga Ganjar, ditinggalkan Jokowi, kotel efek dipastikan akan melemah. PDIP mesti mencari alternatif. Alternatif yang paling realistis adalah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Di koalisi ini, pasangan yang akan diusung adalah Anies Ganjar. Kalau dibalik, hampir mustahil, karena ini tidak akan mengubah keadaan. Keduanya, Anies dan Ganjar, punya ceruk yang berbeda. Anies punya ceruk di tengah dan kanan. Ganjar punya ceruk di tengah dan kiri. Kalau ini digabung, maka peluang menang akan besar. Bagaimana menjelaskan ke masing-masing konstituen yang selama ini terbelah? Tidak mudah. Tapi, ini soal NKRI, rasionalitas politik. Ini soal dinamika politik dan peluang yang paling realistis untuk menang dan melakukan perubahan buat masa depan Indonesia. Baik pihak Anies maupun pihak Ganjar, dengan komposisi masing-masing, bisa saling menambah elektabilitas jika dipasangkan. Ini sekaligus menjadi jalan rekonsiliasi rakyat yang selama ini terbelah. Meski kita paham bahwa andil elit politik paling besar pengaruhnya dalam merawat keterbelahan itu, making konflik telah menjadi bagian dari strategi yang efektif di sepanjang sejarah dalam mengelola target politik. Anies Ganjar adalah pilihan paling realistis jika Jokowi tetap berada di kubu Prabowo, mengambil posisi sebagai rival capres yang diusung PDIP. Di lain sisi, Prabowo harus putar otak. Prabowo sudah pasti kehilangan pemilih PKS yang 11,4 juta yang pada 2019 tahun lalu mendukungnya. Prabowo tempel habis Jokowi. Bukan soal ingin meraih 30% suara pemilih Jokowi, non-PDIP saja, tapi juga berbagai akses dukungan logistik, dan seterusnya. Yang urusan logistik, kita bahas lain kali ya. Prabowo sudah pasti kehilangan pemilih PKS yang 11,4 juta orang, yang pada tahun 2019 lalu total football dukungan ke dia. Sekarang, kita dipastikan beralih ke Anies. Sedangkan pemilih Jokowi non-PDIP hanya kisaran 30% saja. Itu bisa dicek dari data pemilu 2014 dan 2019, peningkatan perolehan suara PDIP. Apalagi ada figur Ganjar yang diusung PDIP. Tentu kian tidak solid, alias terbelah. Berbeda dengan pemilih PKS yang merasa dikhianati Prabowo pada 2019 lalu. Boyongan-ombyokan ke Anies. Jika Pilpres hanya soal perolehan suara, maka Prabowo sudah kalah di awal. Ia kehilangan 11,4 juta suara solid. Apalagi baru-baru ini saya baca berita survei Kompas, PAN, P3,
Perindo, dan PSI tak lolos ke parlemen pada pemilu 2024. Ditambah lagi pernyataan Grace PSI yang memang tak menyebut umat Islam atau pihak kanan, namun rasanya kental. Ia mengatakan bahwa Prabowo menyesal pernah didukung kelompok intoleran. Tampak hancur wes. Elit PAN, oke, solid, dukung koalisi obesitas itu. Namun, kita tahu, dari berbagai media diberitakan di daerah banyak kadernya deklarasi dukung untuk Anies. Golkar, parpol gaek, tua, bela kader, bela partai. Kadernya tak dilirik Prabowo sebagai cawapres. Ya, jawab sendiri deh. PKB tentu setali tiga uang dengan Golkar. Mereka cubit keras Prabowo. Jika Caimin tak cawapres lah, bisa-bisa saja geser. Benar-benar koalisi gemuk yang rawan diabetes dan hipertensi, kebanyakan makan makanan tak sehat. Di lain sisi, mengejutkan, mau duet sama Gibran atau Erik, Prabowo tak terkalahkan. Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei terbaru ihwal elektabilitas Capres-Cawapres menjelang pemilu 2024. Temuan menarik kali ini adalah jika Capres Prabowo Subianto berduet dengan Gibran Raka Buming Raka atau Erick Thohir, maka tidak terkalahkan oleh pasangan manapun. Prabowo bahkan masih berpotensi menang sekalipun berpasangan dengan Airlangga Hartarto atau Muhaimin Iskandar, meski elektabilitas kedua tokoh ini rendah. Ini kata peneliti senior LSJ, Petra Ardianto, saat merilis hasil survei Senin, 28 Agustus. Survei membuktikan, jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, sebanyak 44,2% responden memilih pasangan tersebut. Hal ini jauh unggul dari pasangan Ganjar Pranowo bersama Sandiaga Uno sebesar 34,5%. Sementara, pasangan Anies Baswedan bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih 18,6%. Sisanya, sebanyak 2,7% belum menentukan pilihan. Pun ketika LSJ membuat simulasi Prabowo Subianto berpasangan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Anies AHY. Hasilnya, Prabowo Erick meraih 42,5%. Kemudian Ganjar Sandiaga 36,2%. Dan Anies AHY 19,1%. Pasangan Prabowo Gibran dan Prabowo Erick juga leading cukup signifikan atas kombinasi pasangan manapun. Misalnya, ketika disimulasikan Ganjar berduet dengan Ridwan Kamil, kemudian Anies dengan Sandiaga, pasangan Prabowo Gibran dan Prabowo Erick tetap tak terkalahkan, katanya. Petra menganalisa, elektabilitas Prabowo menuju kontestasi Pilpres 2024 semakin tidak terkejar rival-rivalnya. Keunggulan Prabowo atas Ganjar maupun Anies ini dipengaruhi oleh arus migrasi relawan Jokowi kepada dirinya dan basis masa PDI Perjuangan. Keunggulan Prabowo atas Ganjar dan Anies nampak semakin signifikan ketika LSJ membuat simulasi secara head-to-head atau simulasi Pilpres putaran kedua. Jika Pilpres hanya diikuti Prabowo dan Ganjar, maka sebanyak 53,8% mengaku memilih Prabowo dan 39,7% menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Dengan selisih elektabilitas yang cukup besar, sekitar 14%, bukan pekerjaan mudah bagi Ganjar untuk mengejar elektabilitas Prabowo Subianto di saat Pilpres tinggal 6 bulan lagi, ungkapnya. Diketahui, LSJ dilaksanakan medio 14-24 Agustus 2023 di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Populasi dari survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak simetris. Secara sistematis, margin error kurang lebih 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner. Bagaimana menurut pendapat Anda?